Oke, lanjutkan yang minggu lalu kita pelajari kita masih mengulangi pelajaran yang minggu lalu ya, biar nggak lupa ya. Nah, setelah ada ce, apa? Ada na. Bagaimana cara penulisan na? Kebalikan dari bie ya. Kebalikan dari bie. Kalau bie dari kiri, dari kanan atas ke kiri bawah dan menipis. Nah, selalu dimulai dari apa? Kiri atas ya, ke kanan bawah. Ya. Dan apa? Menebal. Jangan lupa, lihat bagian bawahnya menebal kan? Nah, bagian bawahnya menebal. Ini adalah na. Jadi goresan na ini adalah seperti goresan tien. Tapi bedanya goresan tien lebih pendek. Ya, karena goresan tien lebih ke arah seperti titik. Sedangkan na adalah seperti garis. Ya, jangan lupa ya. Halte. Nah, 继续. Setelah na ada di. Ya, di ini adalah goresan mengangkat atau menenteng. Jadi karena mengangkat, goresannya dari bawah ke atas. Dari kiri bawah menuju kanan atas. Dan menipis ya. Jadi perhatikan contoh kalimatnya, contoh pada huruf hansinya adalah seperti goresan pada goresan ini. Ya, saya ulangi sekali lagi. Perhatikan, ini adalah goresan di. Ya, Keima. Ya, setelah ada goresan di, kemudian apalagi minggu lalu kita belajar ko. Nah, ko ini seperti yang disebutkan oleh Eka tadi ya. Apa itu? Memiliki arti pengait. Jadi, dia bentuknya adalah seperti kaitan. Ya, seperti pengait. Dan dia digunakan dalam goresan gabungan seperti hengkou seperti ini ya. Atau suko tadi. Ya. Nah, bagaimana dengan goresan ini namanya apa? Siapa yang masih ingat? 谁还记得这个笔画叫什么？ Yang ini. Ya, saya tunjuk sekali lagi ya. 这个笔画叫什么？竖横着狗吗？竖横着钩吗？ Yang lain gimana? Setuju nggak? Benar nggak yang dijawab oleh Eka? Kurang tepat ya. 对，竖着钩, betul sekali. Ya, karena di sini ada patahan. Ya, di sini juga ada patahan. Ya, jadi namanya su karena dimulai dari goresan su. Karena patah menjadi ce. Patah lagi ce. Kemudian ko. Ya. Halte. Kemudian berikutnya kita sudah belajar xie ya. Goresan xie artinya miring seperti lereng. Ya, miring dari kiri ke kanan seperti lereng.
Tapi berbeda dengan na yang dari atas bawah ke kiri dari atas kanan, dari atas kiri ke bawah kanan dan menebal, ini adalah na. Nah, tapi ketika menulis xie, dia ke kanan bawah dan kemudian ditambah dengan apa ini? Apa ini yang saya lingkari? Betul sekali ya. Jadi ini goresan ini namanya xiekou ya. Xiekou bentuknya seperti lereng gunung ya, seperti ini. Menhao. Oke, sudah ingat kembali ya, sudah kembali diingatkan akan pelajaran minggu lalu. Nah, ini yang minggu lalu saya bilang goresan-goresan yang lebih rumit ya. Kita akan bahas secara cepat saja. Ya, kita sudah belajar ini heng, kemudian su, kemudian apa ini? Ini apa namanya? Pie, hao, ya. Ini adalah pie. Kemudian yang kecil ini namanya tien, ya. Seperti pada huruf ini. Nih, lihat yang merah-merah ini. Tien, ya. Kemudian, nah ini ada, apa ini namanya? Oke. Yang lengkap. Tidak hanya patahannya saja, tapi dari awalnya, apa namanya? Kan tadi saya bilang bahwa je tidak bisa berdiri sendiri. Jadi goresan ini namanya tui, hengje, ya. Ini adalah hengje. Kemudian ada na, ya, yang ke bawah, ke kanan bawah dan menebal seperti ini namanya na. Kemudian yang dari kiri bawah ke kanan atas diangkat namanya hi, ya, jangan lupa ya. Kemudian ada hengje kou, ya, ada su kou, ya. Nah, kemudian, ini ada goresan baru nih yang teman-teman baru tahu nih. Ini goresan ini namanya saya berikan contoh di sini ya. Heng pie, ya. Saya ulangi sekali lagi. Heng pie, ya, gabungan dari heng dan pie. Goresan seperti ini tidak dinamakan hengce karena goresan patahannya membentuk pie, ya. Seperti ini, seperti pada huruf sue ini, yang merah-merah ini yang saya kotak ini. Ini adalah heng pie, ya, gabungan dari heng dan pie. Tahu ya bedanya antara heng pie dan hengce, ya. Kalau hengce patahannya lurus ke bawah. Nah, kemudian ada hengkou seperti ini tadi ya, hengkou, ya. Nah, kemudian ini minggu lalu saya pernah mengungkit sedikit tentang ini. Nah, perhatikan, kalau ce patahnya membentuk sudut, kalau ini dia berbelok dan tidak membentuk sudut. Namanya apa? Wan, ya. Ini namanya wan. Nah, tapi karena wan juga tidak bisa berdiri sendiri,
karena one juga tidak bisa berdiri sendiri, dia dimulai dari apa? Dari su, ya, su, one, kemudian go. Jadi goresan ini namanya su, one, go. Ya, perhatikan baik-baik. Yang mau catat, ya. Jadi goresan ini namanya su, one, go. Oke. Kemudian ada yang seperti ini goresannya. Ya. Dia dimulai dari apa? Pie. Kemudian membentuk sudut, ya. Membentuk patah atau lipatan di sini. Jadi namanya pie zhe. Pie zhe. Ya. Goresan ini namanya pie zhe. Goresan ini ya, sekali lagi, namanya pie zhe. Kemudian, bagaimana dengan goresan yang seperti ini? Hampir serupa tapi tak sama. Dia dimulai dari su. Ya. Tapi karena dia arahnya berbeda dengan suko. Kalau suko, centangnya ke kiri. Nah, kalau ini centangnya ke kanan. Ya. Jadi, ini namanya sudi, ya, namanya sudi, karena di dari bawah, dari kiri bawah ke kanan atas. Jadilah namanya sudi, ya, seperti itu. Kemudian, ada yang seperti ini, juga dimulai dengan su, dan membentuk patahan di sini. Namanya apa? Suje. Ya, ini baru namanya suje. Ya. Saya lanjutkan dengan goresan yang di bawahnya lagi. Ya, goresan ini dimulai dengan apa? Dari kanan atas ke kiri bawah dan menipis. Namanya apa? Bie. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan ke kanan bawah dan agak menebal. Dan karena dia tidak terlalu panjang, jadi tien. Ya. Jadi goresan ini namanya bie tien, hanhao. Ya, betul. Goresan ini namanya bie tien. Nah, goresan ini yang tadi teman-teman sudah belajar, sudah lihat ya. Waktu kita belajar kou tadi, namanya apa? Su zhe zhe kou, ya. Ini namanya su zhe zhe kou. Kemudian goresan ini kita juga tadi sudah belajar yang membentuk seperti lereng. Ya, apa namanya? Yang membentuk seperti lereng, kemudian ada pengaitnya. Jauh semua. Apakah namanya xiekou? Betul, ya. Namanya xiekou. Oke. Kemudian, nah ini baru nih. Ayo perhatikan. Dia dimulai dari, nah saya perbesar ya supaya teman-teman bisa lihat ya. Pusing, saya tulis saja di sini perbesar ya.
等我一下。